Halo, apa kabar? Direktur, Sensei baru saja mengganggu kakakmu di kantor, lalu membawa kakakmu pergi. Apa? Sensei membawa kakakmu pergi. Sekarang dikepung polisi. Kirimi aku lokasinya. Baik. Ada apa? Chenze menculik kakakku. Kakak, bisakah kamu berhenti berkelahi? Kamu sudah berkelahi hampir 2 jam. Jika terus begini, kamu bisa kelelahan sampai mati. Kakak, berhentilah berkelahi. Tanganmu sudah berdarah, bisakah kamu berhenti? Berhentilah. Sudah cukup? Kalau kamu bisa berkelahi, kenapa tadi tidak melawannya? Kenapa kamu tidak bilang padanya bahwa kamu tidak setuju? Kenapa semua ini harus kamu tanggung sendiri dalam diam? Maya bukan dia bilang tidak ya tidak. Kalau dia bilang mau merebutnya kembali, kamu bisa memberikannya, mengerti? Kakak, kamu sangat mencintai Maya. Sekarang begini, apakah kamu mau menyerah begitu saja? Kamu tidak boleh menyerah. Ayo kita rebut dia kembali, oke? Bagaimana kamu tahu? Maya pasti memilih Houang? Kamu belum bertanya padanya. Kamu belum mendengarnya langsung darinya. Kenapa kamu langsung menyerah? Kakak, jangan begini, oke? Ayo kita rebut dia kembali sekarang, oke? Ayo kita pergi sekarang. Tidak pergi.
Saat pergi, harus tetap terlihat baik, kan? Dia tidak pernah mencintaiku. Kamu puas? Sekarang kamu puas? Kenapa kamu tidak mau mendengarku? Semua yang kulakukan dari awal sampai akhir, semuanya untuk kebaikanmu. Aku menjadikanmu direktur, salah? Kenapa kamu tidak mendengarku? Baik, kamu tidak ingin jadi direktur. Aku akan menemanimu hidup dengan tenang. Tapi kenapa kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak bisa tinggal di sampingku dengan baik? Anak hilang. Sekarang kamu puas? Aku hanya minta sedikit uang. Kalau kamu memberikannya dengan patuh, tidak akan jadi begini. Kenapa kamu harus membuat segalanya sampai seperti ini? Kamu puas? Sudahlah. Akulah seperti kamu. Dan orang seperti Ouyang tidak akan pernah mengertiku seumur hidup. Perasaan orang sepertiku. Akulah. Aku ingin bertemu orang tuaku. Sejak kecil aku tidak pernah makan bersama mereka. Anak seperti itu sangat kasihan. Pikirkan anak kita. Kita turun. Teman dia makan malam bersama, ya? Pak polisi, saya adik dari Sandra. Mereka sekarang mana? Ikut aku. Kapten Sang, ini keluarga Sandra. Pak polisi, saya adik dari Sandra. Saat ini kakakmu masih aman. Chenja, apa yang membuatmu tidak tenang? Bicaralah denganku, ya. Kita tidak perlu membuat keributan besar. Apa yang kamu inginkan? Katakanlah. Kami akan berusaha memenuhi permintaanmu. Chenja, bolehkah aku mendekat dan berbicara denganmu? Kalau kamu mendekat sekarang, aku akan membunuhnya. Xiao Ze, ini aku Lin Meiya. Jangan lakukan hal bodoh, tidak ada yang masuk. Tenang, hanya aku. Aku akan masuk sekarang. Aku akan berbicara denganmu, boleh? Tidak, kau tidak bisa masuk. Siapa tahu apa yang akan dilakukannya. Pak polisi, berikan aku satu kesempatan untuk mencoba, aku berjanji. Chen Ze pasti tidak akan menyakitiku. Kalian jangan khawatir.
Ouyang, sekarang yang penting selamatkan kakakmu. Biarkan aku masuk. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Ouyang, kalau kamu masuk sekarang, hanya akan membuat Chen Zhe semakin marah. Dengarkan aku. Usahakan penuhi permintaannya. Jangan sampai emosinya terpicu. Kalau bisa, kamu ajak dia keluar dari belakang mobil. Meiya, kamu harus kembali dengan selamat, mengerti? Xiao Zhe, ini aku. Xiao Zhe, jangan terburu-buru. Apa yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Aku akan menemanimu di sini, biarkan kakak Urui pergi. Biarkan dia pergi, aku akan tinggal. Aku akan bersamamu, baik? Meiya, maafkan aku. Aku telah mengecewakan hubungan kita selama 20 tahun. Tapi hari ini, aku masih bisa bertemu denganmu sekali lagi. Masih bisa meminta maaf padamu. Aku tidak punya penyesalan lagi. Xiao Zhe, aku rasa kamu tidak perlu melakukan ini, apapun yang terjadi. Semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi jika kamu mati, benar-benar tidak akan ada apa-apa lagi. Sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada. Meiya, aku lelah. Aku sudah tidak ingin lagi hidup seperti ini, setiap bangun pagi. Harus memikirkan cara menipu orang lain. Aku sudah melakukan banyak hal buruk. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Ini takdirku, aku menerimanya. Disinilah akhir perjalananku. Aku tidak bisa keluar dari sini. Tidak mungkin. Kamu bisa memilih, percayalah padaku, kamu bisa memilih. Xiao Zhe, kamu masih ingat saat kita pertama kali bertemu di panti asuhan? Itu pertama kalinya aku pergi ke tempat asing. Aku sangat takut. Tidak ada yang mau bermain denganku. Aku bersembunyi di sudut, menangis diam-diam. Kamulah yang mendatangiku pertama kali. Kamu berbicara denganku, menemaniku sepanjang sore. Kamu bisa membuatku tertawa, melindungiku. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Kamu seperti kakak yang merawatku. Xiao Zhe, itulah dirimu yang sebenarnya. Di hatiku, kamulah seperti itu. Xiao Zhe, Xiao Zhe. Xiao Zhe, jangan sentuh kakak Urui. Hentikan. Aku mohon jangan bergerak. Xiao Zhe, aku mohon. Aku mohon kamu tenang. Aku mohon. Aku tidak bisa kembali lagi. Kamu tidak tahu apa yang sudah kulakukan. Aku membunuh. Kunta adalah kubunuh. Penculikan Ouyang juga rencanaku.
dan juga Paman Lin yang jatuh dari lantai atas. Xiaozhe, Paman melihatmu tumbuh besar. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tahu dasarmu tidak jahat. Sekarang kamu dibutakan oleh keuntungan. Cepat hentikan, sebelum semuanya terjadi. Paman akan mengantarmu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Baik? Sudah terlambat. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Masih ada waktu, semuanya masih bisa. Tenanglah. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Aku akan membawamu dan Silia pergi dari kota ini. Ayo kita mulai hidup baru di luar. Ayo pergi. Aku juga yang menyebabkannya. Aku yang melepaskannya. Tidak menahannya. Aku melepaskannya hingga dia terjatuh. Aku yang membuatnya seperti ini. Aku sudah tidak bisa kembali. Maafkan aku. Tidak bisa kembali. Jangan bergerak. Ayahku tidak berkata seperti itu. Setelah ayahku bangun, aku bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Kenapa kamu jatuh dari lantai atas? Ayahku bilang padaku, dia tidak sengaja jatuh dari lantai atas. Xiaozhe di hatinya. Kamu selalu menjadi anaknya. Kamu hanya tertutup mata oleh keuntungan. Tidak apa-apa, tersesat tidak apa-apa. Tapi yang terpenting kamu harus kembali sendiri. Kami percaya padamu, aku percaya kamu orang baik. Kami mau memberimu kesempatan. Xiaozhe, aku mohon padamu. Kamu benar-benar tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Kamu keluar sekarang, jelaskan pada polisi. Mereka pasti akan memberimu hukuman ringan, asalkan kamu mau. Aku dan ayahku, kami selalu menjadi keluargamu. Kami akan menunggumu, menunggu kamu kembali, akan menemanimu. Di hati Linnea, aku tidak pernah menyerah padamu. Kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Kakak. Tenang, jangan takut, tidak apa-apa. Cepat pergi dari sini, cepat. Cepat pergi. Aku akan menghadapinya bersamamu.
Cepat naik. Meiya. Sudah tidak apa-apa. Kuyang. Masalah kita berdua. Aku belum menjelaskannya pada Paman Xiaoli. Sebelum mencarimu, aku sudah menjelaskannya padanya. Meiya. Aku tahu kamu pasti sangat bingung sekarang. Bagaimana menghadapiku? Tidak perlu bingung, kamu dan Ouyang sudah melewati masa sulit. Jaga baik-baik. Aku tetap Paman Xiaoli Mu. Semoga kau bahagia. Ngomong. Aku akan pergi sebentar. Jangan khawatir. Besok aku akan kembali ke Prancis. Meiya. Ouyang. Terima kasih sudah datang mengantarku hari ini. See you. Maafkan aku. Sebenarnya aku yang harus minta maaf. Aku tahu kalian sudah bersama. Tapi aku tetap tidak menyerah. Meiya. Bisakah kita kembali menjadi sahabat terbaik?
kalung persahabatan ini akan selalu kupakai. Semoga kalian berdua bahagia. Kacang tanahnya. Kedelai edamame datang. Sebentar. Pak, ada menu cadangan? Ada di sana. Kalian lihat dulu. Oke, siap. Palm and Lin. Ini rekomendasi chef kami. Tenang, semuanya segar. Bapak tenang saja, bahan-bahan di sini semua segar. Pesan 1. Tudau, Hidangkin. Mau bir? Pak, pesanan meja itu. Oke. Nona kecil mau pesan? Kemana saja kau setahun ini? Kami semua mencarimu. Kami telepon tapi tidak kau angkat. Kami sangat khawatir. Maafkan aku. Aku tidak sengaja tidak mengangkat teleponmu. Apalagi membuatmu khawatir. Aku hanya mencari sudut di dunia ini yang tidak ada yang mengenalku. Menghabiskan waktu sendirian. Melipas penat. Memikirkan banyak hal dengan tenang. Sekarang aku mengerti. Bisa dibilang sudah pulih sepenuhnya. Paman Xiaoli Mu sudah kembali. Maaf. Tiga kata ini sudah lama kutahan. Hanya berharap bisa mengatakannya di hadapanmu. Memberitahumu. Maya. Dulu pernah kukatakan padamu. Jika suatu hari nanti, kamu benar-benar menemukan kebahagiaanmu sendiri, aku akan melepaskanmu dan mendoakanmu. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Sebelum mengenalmu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang sulit menemukan cinta. Tapi setelah mengenalmu, kamu membuatku merasa aku masih bisa mencintai seseorang. Itu sangat indah.
Jadi kamu tidak perlu pernah mengatakan maaf padaku. Oh, Kembalikan ke pemiliknya. Aku sudah pindah dari rumahmu. Kalau bukan karena Wu yang memberitahuku, aku tidak akan pernah tahu. Rumah itu bukan milik temanmu, tapi milikmu. Paman Xiaoli, kau sudah melakukan banyak hal untukku. Aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Semuanya kusimpan di hati. Terima kasih. Jika suatu hari nanti, si brengsek Ouyang berani menyakitimu, kamu harus memberitahuku. Aku masih paman Xiaoli Mu, aku yang akan membelamu. Pasti akan kupukul habis-habisan, sampai dia tidak berani menyakitimu lagi. Sudah lebih dari setahun berlalu. Restoran keluarga kita belum kukunjungi, aku harus melihatnya. Jangan sampai Li Weiwei membuatnya bangkrut. Sudah, kamu sibuk dulu, aku pulang dulu. Meia. Kamu sudah dewasa. Semoga kamu bahagia. Selamat datang kembali, Bos Li. Sangat meriah. Kakak, kamu benar-benar hebat ya. Kamu menyerahkan semua kekacauan ini kepadaku, kamu tidak khawatir sama sekali. Kamu tidak membuat toko lama kita bangkrut. Kakak sudah sangat puas. Baik-baik saja.
Sudah lama tidak kembali, kalian semua pasti lelah. Tidak apa-apa. Bos Lee, silakan minum teh, terima kasih. Suzy Chia, kenapa kamu sampai jadi pelayan di toko kita? Hello, Boss Lee. Ruanan, kenapa kamu juga pakai seragam ini? Jangan-jangan kamu juga jadi pelayan di toko kita? Wei, kamu sedang apa ini? Aku tidak sedang apa-apa setelah kamu pergi toko kekurangan staf. Aku hanya mengadakan 1 kali rekrutmen, dan mereka datang. Ruonan berbeda. Ruonan adalah putri keluarga OU. Datang ke toko kita jadi pelayan. Sangat merendahkan dirinya. Apa salahnya jadi pelayan? Wewe juga putri keluarga Lee, kan? Dia juga selalu jadi pelayan di sini. Berbeda, ini aturan keluarga Lee. Aturan yang dibuat kakek. Pokoknya aku sudah pindah dari keluarga OU. Aku lihat di sini ada makan dan tinggal. Bagus, jadi aku datang. Boss Lee, jangan lihat Ruonan sebagai putri keluarga OU. Sebenarnya dia anak liar, sangat liar. Kalau dilihat sekilas, apa ada kesulitan yang tidak bisa Ruonan tanggung? Tidak ada, sama sekali tidak. Dia benar-benar wanita tangguh. Suzy Jia, kalau kamu tidak bisa bicara, lebih baik diam, oke? Aku suka anak liar, Kak. Sekarang aku punya satu teman baik lagi. Namanya Juryunan. Kamu tidak tahu, dia sangat jago bertarung waktu di Thailand. Dia turun dari langit dengan rantai besi dalam sekejap. Langsung mengalahkan para penculik itu. Dan karung kentang di dapur belakang. Kamu tahu, 2 karung penuh. Dia bisa angkat sendiri dari truk. Aku sangat mengaguminya. Itu karena kamu lihat Ruonan saat bertinju di atas ring. Tidak seperti kamu, bunga bakung yang cantik di air. Lemah tak berdaya. Siapa yang kau maksud? Ulangi lagi. Aku salah, aku salah, aku salah. Coba ini. Semuanya, makan lebih banyak ya. Kak, daging sapi ini enak. Udang lobster itu jauh lebih enak daripada masakanmu. Wei, coba ini. Ayah, jangan hanya sibuk melayani, cepat makan. Tanpamu, tidak akan ada aku hari ini. Terima kasih. Kamu terlalu sopan, ini seharusnya. Ayo Meya, kenapa kau duduk? Kau tidak minum bersamaku? Jangan sungkan. Terima kasih. Enak atau tidak? Kalau masakanku enak atau tidak? Enak. Uyang. Gelas ini untukmu. Saudaraku, kudoakan yang terbaik untukmu. Persahabatan di hati. Di dalam anggur. Teringat masa muda kita. Dan usia kita dulu juga hampir sama kan? Ja. 2 teman lamaku yang telah melalui banyak hal. Bertengkar seumur hidup, tapi hasilnya? 1 pergi, 1 masuk penjara. Hanya aku yang tak punya kemampuan, meski sempat koma. Tapi bangun masih buka warung ini. Ini. Ayah, bicara apa ini? Hari ini senang-senang. Kita bicara yang menyenangkan, ya? Maksudku adalah, hidup manusia tidak perlu kaya raya. Yang penting hati nurani bersih, damai dan selamat itu yang utama. Benar kan? Mari kita minum untuk hati nurani yang bersih. Ayo bersulang. Ayo. Bersulang. Ayo. Aku juga ingin berbagi kata-kata. Kata-kata ini adalah dari ayah kandungku, Zheng Yimin. Sebelum menyerahkan diri, dia bilang padaku, "Kuharap bisa kulakukan seumur hidupku." Dia bilang, bisnis harus jujur dan bisa dipercaya. Pada teman harus setia. Pada kekasih harus setia. Pada anak harus selalu menemani. Sungguh jujur dan bisa dipercaya. Saling setia dan sepenuh hati. Menemani selamanya. Ayo kita bersulang sekali lagi untuk kalimat ini. Bagus, sungguh bagus. Ao berselang. 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 Meya. Warung tenda lebih baik kamu serahkan pada Paman Lin dan Tudu saja. Karena kami semua tidak ingin bakatmu terkubur. Departemen RD Group O sebenarnya berada di Suzhou, tapi kami di kota ini.
khusus mendirikan sebuah laboratorium untukmu. Aku dan Ouyang dengan tulus mengundangmu untuk bekerja di grup O. Maukah kamu? Terima kasih, Kak Ourui. Terima kasih. Sungguh bagus. Ouyang, kenapa kamu mengadakan acara kumpul-kumpul di sini hari ini? Ouyang bilang, dia ingin membuka kembali panti asuhan ini. Setelah usaha kami berdua selama ini, hari ini juga. Semua perizinan sudah keluar. Mulai besok, panti asuhan ini resmi beroperasi, mulai renovasi. Sungguh bagus. Mengumpulkan kalian semua di sini hari ini, ingin berbagi kabar baik ini dan merayakannya bersama. Sebenarnya, aku mengundang kalian hari ini bukan hanya untuk hal ini. Masih ada satu hal yang lebih penting. Apa itu? Meiya. Ada apa? Meiya. Aku pernah menggunakan akting burukku untuk menariknya kembali di hadapanmu. Meskipun sebelumnya aku pernah melamarmu sekali. Tapi setelah itu, kita melewati banyak rintangan. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih. Kita masih saling mencintai. Jadi, hari ini, di hadapan semua orang, aku ingin melamarmu sekali lagi. Masih di tempat yang sama. Dengan cincin yang sama. Ini menandakan, cintaku padamu tidak pernah berubah. Meiya. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak dengar. Meiya, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Cium dong, cium dong. Kamu yang paling jahat, cium dong, cium dong, cium dong.